tekanan statis dan tekanan dinamis nggak ada ya? Oke. Nah, untuk tekanan statis ini adalah seragam di segala arah sehingga pengukuran tekanan yang independen yang tidak saling berpengaruh satu arah dalam suatu fluida tak tergoyahkan. Aliran bagaimanapun berlaku tekanan tambahan pada permukaan tegak lurus terhadap arah aliran. Sementara yang memiliki sedikit dampak pada permukaan sejajar dengan arah aliran, di mana komponen arah tekanan dalam cairan dinamis yang bergerak ini disebut dengan tekanan dinamis. Jadi ada tekanan statis dan tekanan dinamis. Sebuah alat yang menghadap arah aliran pengukur jumlah dari tekanan statis dan dinamis, di mana pengukuran ini disebut dengan tekanan total. Kalau dua-duanya artinya adalah tekanannya adalah tekanan total dan tekanan statis dan tekanan dinamis. Kalau dua arah. Hal ini tidak mengukur atau mutlak yang merupakan tekanan diferensial. Jadi tekanan statis ini adalah seragam ke segala arah. Tekanan statis seragam ke segala arah, maka pengukuran tekanannya adalah independen, tergantung dari namanya segala arah ya dalam fluida mengalir dengan statis ya sudah namanya fluida kan mengalir ya. Fluida itu ada dua, yaitu zat cair dan gas. Jangan hanya dianggap zat cair saja. Saya tekankan di sini fluida adalah zat cair dan gas. Kalau segala arah berarti itu statis. Oke. Untuk yang dinamis, pengukuran tekanan untuk dinamis, sementara untuk pengukur tekanan statis adalah penting, utama untuk menentukan beban bersih pada dinding pipa. Ini tekanan dinamis digunakan untuk mengukur tekanan aliran dan kecepatan udara. Jadi yang banyak dipakai untuk kecepatan udara. Di mana tekanan dinamis dapat diukur dengan mengambil tekanan diferensial, perbedaan tekanan ya, tekanan diferensial itu. Maka instrumen partikel dan tegak lurus terhadap aliran. Ini untuk tabung pitot. Nanti di minggu depan akan saya sampaikan macam-macam alat ukur fluida sampai dengan perhitungannya yang hubungannya dengan bilangan yang hubungannya dengan kalau aliran fluida menggunakan rumus apa? Bernoulli, betul. Jadi nanti hubungannya hukum Bernoulli dengan alat alir fluida minggu depan. Sekarang tekanan absolut adalah gaya yang bekerja. Pernah dengar tekanan absolut nggak ya? Pernah ya? Adalah gaya yang bekerja pada satuan luas, tekanan dinyatakan dan diukur terhadap tekanan nol. Itu absolut. Kemudian yang tekanan relatif, ada tekanan absolut, ada tekanan relatif. Kalau tekanan absolut, ini gaya yang bekerja pada satuan luas yang dinyatakan tekanannya terhadap tekanan nol. Tapi kalau yang tekanan relatif adalah dinyatakan dan diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi tekanan relatif adalah selisih antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Berarti kalau tadi untuk yang tekanan absolut adalah diukur pada nol, sehingga kalau yang tekanan relatif adalah pada atmosfer dikurangi dengan tekanan absolut, berarti sama dengan satu atmosfer itu sama dengan 760 mm3 atau sama dengan 14,7 PSIM. Ini ada tekanan absolut itu yang nol, kemudian yang relatif itu adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer adalah 1 atm sama dengan 760 mm Hg atau sama dengan 14,7 PSIA.
definisi dari pengukuran tekanan. Ini banyak oh sorry, nah kok double ya? Sorry. Sekarang tekanan hampa. Tadi double berarti. Jadi ada tekanan absolut, tekanan relatif, kemudian tekanan hampa. Tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer itu adalah tekanan hampa. Pengukuran tekanan ada tekanan absolut tadi dari 0 ya, 0. Kemudian tekanan relatif itu adalah tekanan atmosfer. Kemudian tekanan hampa itu adalah lebih rendah dari tekanan atmosfer. Kemudian yang terakhir adalah tekanan diferensial. Artinya adalah tekanan diferensial adalah perbedaan tekanan, yaitu tekanan yang diukur terhadap tekanan yang lain. Yang perbedaan tekanan. Tadi ada tekanan statis, ada tekanan dinamis. Sekarang apa itu tekanan hidrostatis? Sekarang baru musim batuk pilek ya. Sudah 3 minggu ini di DIY dan di tempat lain provinsi itu pada naik semua, jadi hati-hati. Banyak yang sampai masuk rumah sakit, saya kira nggak begitu bahaya gitu ya, karena sudah dilampaui 2 tahun gitu ya. Ternyata banyak dosen-dosen UGM itu yang sampai masuk ke rumah sakit. Satu keluarga lagi. Jadi hati-hati kita. Walaupun sudah vaksin 3 kali ya, saya termasuk sudah vaksin 3 kali. Tapi yang minggu kemarin waktu saya ngajar apa, saya belum juga ya. Jadi tetap harus waspada supaya sehat, bisa mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya. Oke. Apabila zat atau benda cair berhubungan dengan permukaan benda padat, jadi apabila benda cair berhubungan dengan permukaan benda padat, maka benda cair itu akan melakukan tekanan pada setiap elemen permukaan batas dari kedua benda tersebut. Jadi apabila ada benda cair bersinggungan dengan benda padat, maka benda cair akan melakukan tekanan pada setiap elemen permukaan batas kedua benda tersebut. Luas elemen ini adalah besarnya tekanan bervariasi atau berlainan dari suatu titik ke titik yang lain. Beda melalui benda, maka akan terjadi tekanan antara permukaan benda itu sendiri. Jumlah tekanan terhadap permukaan benda padat itu besarnya sama dengan PA. Yang hidrostatis ya. Karena benda cair berada dalam keadaan diam, maka semua gaya pada setiap titik dari benda padat itu akan tegak lurus pada permukaan benda padat. Dimana ini fluidanya diam, hidrostatis ya tadi ya. Maka semua gaya pada setiap titik dari benda padat itu akan tegak lurus. Jadi gayanya adalah tegak lurus. Ini disebabkan tidak adanya gaya-gaya geser karena fluidanya diam. Sehingga tidak ada gaya-gaya geser. Jumlah dari gaya-gaya ini adalah gaya resultan yang bekerja pada pusat tekanan. Karena fluidanya diam, tidak ada gaya geser, maka jumlah gayanya hanya resultan dari yang bekerja pada pusat tekanan tersebut. Bila permukaan benda padat itu rata, maka gaya resultannya akan sama dengan jumlah tekanan. Karena benda ada yang tidak rata ya. Contohnya saja nanti kebetulan belum praktikum drag koefisien, jadi sudah 2 minggu tapi
Berapa koefisiennya belum ada yang praktikum keluar ya. Itu kan fluidanya juga diem ya, nggak dialirkan. Tapi setelah dialirkan, dibuka, oh belum pernah ya. Hari Jumat ya, ada yang praktek ya. 2 kali inhal semua. Yang berapa efisien, nanti fluidanya mengalir. Ini sama-sama dengan benda, tapi kalau yang ini namanya hidrostatik, fluidanya diem. Bila permukaan benda padat itu lengkung, jika misalnya bendanya adalah silinder kan lengkung misalnya ya, lengkung atas bawah misalnya. Kan silinder kan ada yang bawahnya datar kan ada, misalnya ini yang lengkung, maka gaya-gaya yang bekerja pada permukaan itu tidak akan sejajar dan ada gaya yang berlawanan arah. Lengkung ada berlawanan arah, sehingga gaya resultannya lebih kecil daripada kalau permukaan benda tersebut rata. Lengkung, maka resultan gayanya adalah lebih kecil daripada yang pertama. Saya kira semua tahu ya apa itu tekanan. Tahu kan? Tekanan di SMA kan sudah. Tekanan adalah gaya persatuan luas gitu ya. Gaya adalah F, luas adalah A. Satuannya juga macam-macam. Newton per meter persegi, ada Pascal, ada bar, ada kilogram per meter persegi. Tapi biasanya ini saya tekankan ya, orang kimia itu harus kuat di satuan-satuan ya. Jadi kalau membuka literatur dengan satuan apapun, karena satu literatur dengan satu literatur yang lain, itu satuannya juga bisa beda. Walaupun sebenarnya sudah dianjurkan dengan menggunakan standar internasional. Tapi kenyataannya literatur yang dari luar itu biasanya malah justru dengan menggunakan satuan Inggris. Walaupun sudah standar internasional, tapi kenyataannya nggak tahu ya, dalam tanda kutip mungkin dia mempunyai iya, saya nggak ngerti itu. Jadi nanti kalau buka literatur dengan ada satuan macam-macam, satuan macam-macam itu jadi tahu ini satuan apa. Itu ya, itu harus kuat kalau orang kimia. Harus cepat tanggap lah, oh ini satuannya dalam ini. Jadi kalau mengubah ini, walaupun boleh buka tabel, boleh sekali ya, nggak mungkin hafal. Hebat banget kalau sampai bisa hafal konversi. Konversi tekanan ini macam-macam, caranya seperti ini, nggak usah dihafalin, boleh buka tabel konversi itu. Termasuk saya juga nggak hafal, hanya yang khusus-khusus saja. Satuannya adalah seperti ini, ada dalam Pascal, ada bar, ada chemical atmosfer, macam-macam. Ini kalau tekanan, penggambaran tekanan ini diperhitungkan berdasarkan gaya yang datang gak lurus tadi. Gak lurus adalah seperti ini. Tekanan ini senantiasa dihubungkan dengan tekanan referensi. Biasanya adalah tekanannya atmosfer. Referensinya adalah tekanan atmosfer ya. Itu tadi yang 1 atm sama dengan 760 tadi milimeter Hg. Tekanan atmosfer adalah 1 atm. Ini sudah dari ahlinya penemunya, kok bisa tekanan atmosfer kok 1 atm gitu. Kita nggak usah tahu sejarahnya ya. Yang penting tahu kalau atmosfer itu 1 atm. Makin tinggi kedudukan, makin rendah tekanan atmosfernya. Artinya apa yang mananya?
ketika di atas permukaan laut itu dihitung ketika semakin tinggi posisinya itu tekanannya semakin tinggi. Misalnya kalau di gunung itu rebus air untuk menuju 1 derajat Celcius atau titik D itu lebih cepat Bu. Atau bisa nggak sampai 1 derajat Celcius sudah mendidih. Kalau lebih cepat. Ini ada tekanan atmosfer. Hanya untuk pengetahuan saja, nggak perlu dihafal. Ini pembagian tekanan. Ini misalnya ada tekanan absolut. Tadi kan ada tekanan absolut, kemudian ada dihitung dari 0 tadi ya. Kemudian ada gig, kemudian gig kompon. Ini hanya untuk tahu saja pembagian tekanan itu seperti ini. Atmosfer itu di sini nih, ya. Atmosfer itu di sini nih loh. Oh, tekanan atmosfer itu ini loh. Sekarang tekanan absolut tadi yang sudah saya jelaskan juga, tekanan yang dihitung dengan tekanan referensi 0. Sehingga saat tekanan absolut sama dengan 0, maka molekul dari zat akan berhenti bergerak. Di molekul pada saat absolut, yaitu pada saat tekanannya 0, maka molekul tersebut akan berhenti. Kemudian yang tekanan barometrik, ini adalah tekanan atmosfer 1 atm tadi. Sekarang klasifikasi tekanan. Absolut tadi 0, betul. Kemudian yang tekanan gauge, ini adalah pressure difference. Apa ini artinya? Yuk, saya ngambilnya dari beberapa literatur ya. Jadi ada yang pakai aslinya, literatur pakai aslinya, ada yang ini gimana ini maknanya? Yang kedua, kalau yang atas tadi kan tekanan absolut yang 0 tadi gitu, sehingga tidak ada molekulnya tidak akan bergerak pada saat tekanan absolut. Kemudian yang gauge pressure, perbedaannya mana antara sistem dan sistem atmosfer di sekitar. Ya, sehingga P gauge-nya adalah sama dengan P PS itu yang ini loh, surrounding tadi loh ya. A-nya, PA-nya adalah absolut. Absolut PA-nya. Ini di atasnya nggak ada nih. PA absolut ya. Oke. Kemudian yang tekanan atmosfer sama nggak dengan yang tadi saya sampaikan di atas, walaupun literaturnya berbeda. Sama ya. Maknanya sama. Sehingga di sini untuk tekanan hidrostatik, nanti saya runtuh loh ya satu-satu tadi, sehingga saya kesini itu atasnya tadi sudah ada penjelasan gitu. Kalau saya langsung klasifikasi tekanan itu bingung. Tapi kalau tadi sudah runtuh satu-satu definisinya. Oh seperti ini tahu. Nah untuk tekanan hidrostatik ini pH akan sama dengan rho kali G kali K. Anda sudah praktikal ya toh, tekanan sama dengan rho pH toh? Ya. Ini dengan kedalaman K, ini adalah cairan misalnya, ini udara, ini cairan. Pada saat di sini Z sama dengan H, pada saat di sini Z-nya adalah 0. Ini permukaan batas, kedalamannya ini, maka kalau kita integralkan dP akan sama dengan, nah, kenapa ini biasanya kok mesti di sini ada tanda minus itu apa ya kira-kira? Iya, dari ini kan dari H sampai 0 toh? Iya. Jadi kalau saya hilangin ininya, ini ya berarti, tapi nggak benar ya. Kalau ini dari 0 sini H, ini positif ya. Ini ada negatif karena dari ini integral 0H rho G hanya diganti dengan Z. Z
Z-nya kan sama dengan H. Tidak salah. Maka tekanannya dari ini tadi, P-nya akan sama dengan P0 plus rho BH. P0 berarti ini absolut, maksudnya 0, berarti tinggal sama dengan rho G kali H. Oke. Saya kira sangat jelas. Runtut dari awal tadi. Sekarang tekanan pada fluida statis. Jadi fluida statis apa, fluida dinamis apa, tadi sudah ya. Walaupun definisinya sangat membingungkan, iya kan? Ya, tapi intinya adalah itu, gitu. Yang ada langsung keluar. Tapi coba nanti akan saya carikan definisi yang mungkin ada yang lebih sederhana. Nanti akan saya ubah ya. Karena saya dari literatur. Nanti kalau ada yang lebih sederhana, literatur kan macam-macam tau penjelasannya. Kalau ada yang lebih sederhana, nanti akan saya ganti yang akan saya sampaikan ke Anda. Gaya gerak lurus F, itu gaya yang diberikan oleh fluida terhadap penampang A. Penampang itu luasan A. Jika tekanannya konstan, maka tadi rumusnya P sama dengan F per A ya. Maka kalau F-nya kita tarik, ya, sehingga F-nya akan sama dengan P kali A. Sehingga kalau kita integralkan, df sama dengan dp kali dA. Ini integralnya f sama dengan p kali, f sama dengan p kali a. Nah, tapi p sama dengan f per a. Pada tekanan statis, antara titik 1 dan titik 2 yang berbeda ketinggiannya, maka P2 minus P1 akan sama dengan, karena beda tekanan, rho kali G kali H2 minus H1. Kemudian cairan yang terbuka, kontak langsung dengan udara, maka pada kedalaman tertentu tekanan yang G tadi akan sama dengan rho kali G kali H. Cairan yang terbuka kontak dengan udara. Artinya misalnya di dalam tangki gitu ada cairan, kemudian langsung dibuka, nggak ditutup tangkinya gitu ya. Sekarang dikompaskan. Di SMA sudah ya? Sudah ya. Saya juga SMA juga dapat, artinya saya kira kurikulumnya masih sama. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Tekanan yang diberikan pada zat cair di Pascal ini di mana-mana digunakan ini kalau fisika. Tekanan ini ada, pasti ini akan saling menekan ya. Nah, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ini sama, misalnya pipa seperti ini, misalnya pipa U ini juga sama, maka ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kemudian ini misalnya ada delta H yang di sini adalah H2, di sini ini sampai sini,
permukaan ini adalah H, kemudian yang sini misalnya pipa U gitu ya, pipa U gitu misalnya ada fluida, ini adalah H, ini juga ada H antara sini dengan sini. Ini adalah kita ambil garis batasnya, garis batas ini adalah untuk batas A, ini batas B, maka ini ada H, ini juga ada H, ini ada H. Oke, saya lanjutkan. Contohnya adalah manometer. Anda sudah praktikum ya, aliran fluida ya. Nah, aliran fluida itu kan manometernya adalah dengan ini pipa U itu, maka ada perbedaan H. Ya kan? Ada perbedaan H sehingga tekanannya bisa dihitung, gitu kan? Ini aplikasinya ke situ. Tapi ini contoh-contoh soal di depan ada manometer dan sebagainya, macam-macam alat ukur. Ini ada untuk anu saja untuk sekedar tahu dulu gitu. Oh maksudnya itu toh. Ya, Anda di pipa. Ada pipa U gitu ya, aliran fluida. Sama juga yang di sana itu apa? Pressure drop. Maksudnya pressure drop apa yang paling sana kalau pressure drop? Yang ada pipa U-nya. Yang paling ujung yang gede itu apa? Bilangan Renault. Bilangan Renault. Yang jelas nyata itu yang aliran fluida kan. Itu termasuk alat ukur soalnya ya. Ukur. Itu di dalamnya ada orifice meter. Di dalamnya, tapi itu nggak kelihatan karena ada ya. Orifice meter itu juga alat ukur. Ini akan saya jelaskan di minggu depan. Tapi PAU itu termasuk alat ukur. Ya, sehingga kalau itu dialirkan gitu, maka akan naik ya. Akan naik. Itu air rasa ya. Nah, akan naik, maka yang tadinya misalnya datar, kemudian setelah dialirkan akan naik, ada hanya, maka alirannya itu tekanannya berapa bisa dihitung, atau headnya bisa dihitung, gitu ya. Ini kalau miring, sebenarnya sih sama, hanya kalau miring itu ada sudutnya, yaitu sudut. Di sini adalah sudutnya adalah sudut gamma ya, sudut gamma. Kalau tadi kan gini lurus, kalau ini miring. Bedanya hanya itu, tapi pada intinya adalah sama, hanya ada sudutnya, besar sudut. Permasalahan dalam pengukuran tekanan. Ini kira-kira apa ya? Apa yang mempengaruhi pengukuran tekanan? Kok di sini ada temperatur lingkungan? Kira-kira apa ya? Permasalahan pengukuran artinya dalam mengukur tekanan ini ada permasalahan di dalam temperatur lingkungan, yaitu pemuaian benda padat atau gas, kemudian karakteristik dari sensornya. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Dalam pengukuran tekanan kok hubungannya dengan temperatur gitu? Penalarannya coba gimana? Pengukuran tekanan hubungannya dengan temperatur. Ayo, gampang tuh SMA juga sudah ada. Kira-kira apa ya? Ayo. Bendanya muai, luas permukaannya begini. Ya. Terus? Otomatis tekanannya juga bakal bisa kecil. Kira-kira hubungannya dengan hukum apa ya itu ya? Ya? Kalau yang PP sama dengan NHC apa? Itu gas ideal. Itu untuk gas ideal ya. Artinya maksud saya gas kan termasuk toh fluida toh dalam pengukuran. Artinya ada hubungannya antara temperatur dan tekanan. Kemudian yang sensor ini gimana ini? Yang sensor itu kira-kira kok permasalahan di dalam sensor?
Permasalahannya satu dari tekanan, satunya ini adalah untuk yang temperatur itu di sensornya. Kira-kira apa? Suhu kerja sensornya. Berarti di peralatannya ya? Ya kan, namanya alat itu kan kadang-kadang juga banyak terjadi trouble ya. Misalnya aja alat yang sudah dipasang itu misalnya ya, itu kadang-kadang kan namanya alat ukur itu berarti harus dikalibrasi. Padahal mengkalibrasi itu kan tidak murah ya. Yang bisa dikalibrasi sendiri alat ukur apa kira-kira? Yang bisa dikalibrasi nggak harus ke mengeluarkan uang gitu, kira-kira yang alat ukur yang kimia apa coba? Iya, gelas ukur. Kemudian apa lagi? Teknometer, itu kan termasuk ukur ya. Itu bisa dikalibrasi sendiri. Tapi alat-alat yang lain, yang instrumen, itu kita nggak bisa, itu karena harus ada sertifikatnya. Itu yang mahal itu. Alat-alat yang di sini, kalau nggak salah loh ya, yang sudah dikalibrasi adalah alat-alat yang untuk penukiran. Contohnya survei medan, itu sudah, ya itu wajib. Kalau enggak izinnya nanti dicabut oleh Bapeten. Ya. Kemudian film pad itu juga dikalibrasi. Sedangkan alat-alat yang lain sepertinya loh ya, itu kok belum. Kecuali kalau yang alat analisis bisa disesuaikan dengan apa itu, sertifikat apa itu namanya? Misalnya AAS itu. Kan ada sertifikatnya kan? Nah itu ya, kita harus tahu ini orang kimia, nanti kalau aku jadi nggak tahu ya. Oke, lanjut. Nah, ini daripada saya ini sudah tak dulu kalibrasi tadi ya. Yang bawah sendiri ini loh kalibrasi, itu artinya alat ukur wajib dikalibrasi. Ada yang bisa dikalibrasi sendiri, ada yang harus ada sertifikatnya. Ketinggian atmosfer tempat pengukuran, ini biasanya kadang-kadang ada kendala di situ untuk mengukur tekanan yang ada di udara. Itu kadang-kadang kan susah juga ya. Itu adalah merupakan suatu kendala. Sekarang contoh soal. Tinggi air laksa di tabung barometer adalah 760 mm Hg, kurang Hg-nya. Di atas permukaan air laksa di atas mangkok, maka berapa besarnya tekanan atmosfer dalam satuan Newton per meter persegi. Kerapatan air laksa itu adalah 13,6 dan berat jenis air laksa adalah 9,81 10 pangkat 3 Newton per meter kubik. Suara apa ya? Karena kelas ini 2 tahun nggak dipakai ya, pakai baru 7 tadi tatap muka.
tidak gantian aja ya, saya takutnya kalau flu gantian gitu lah. Terus nanti muter lagi yang sudah sembuh terkena lagi gitu lah. Jangan nanti Ya. Nanti kalau sakit Makanya jangan ya. Makanya makan yang banyak aja, dengan istirahat cukup, makan banyak itu sehat. Ada misal. Atau kalau yang ininya sakit, umur air garam itu loh, kalau bangun tidur, umur air garam, tenggorokannya itu sudah saya buktiin sembuh ya. Bangun tidur kami sama sebelum mau tidur itu, yang tadinya sini ini gatel-gatel gitu ya, saya obati dengan garam itu kok malah sembuh. Oke, lanjut. Apabila A adalah titik di dalam tabung yang mempunyai ketinggian sama dengan permukaan air raksa di dalam mangkok, berarti kan tabung dan mangkok ya. Tekanan di A sama dengan tekanan di permukaan air raksa dalam mangkok, di mana titik A berada dalam keseimbangan, maka tekanan A dikalikan dengan A akan sama dengan W kali A kali H. Maka P-nya, A-nya bisa hilang, akan sama dengan W kali H, di mana W-nya tadi diketahui 13,6 kalau nggak salah. W-nya tadi 13,6 tadi. Iya. Oke. Kemudian kita kalikan dengan ya, berat jenisnya tadi berapa? Lupa. 10,3 ya. Kemudian yang 0,76 ini apa? Tekanan. Tadi di soalnya tadi. 700 Iya, betul. 760 mm tadi ya. Kalau dijadikan meter kan 0,7. Sehingga satuannya PA-nya di sini, satuannya sudah betul belum nih ya? Newton per meter persegi, benar ya? Kalau kilo kan hanya pangkat 3 tadi. Oh benar, pangkat 3 ini. Ini adalah aplikasi untuk pengukuran alat ukur yang paling sederhana. Nanti akan saya hubungkan yang minggu depan adalah dengan hukum Bernoulli. Contoh soal yang lain, sebuah tangki berbentuk silinder yang berdiameter 60 cm. Kemudian tangki tadi atau silinder tadi diisi dengan air, tingginya adalah 150 cm. Maka berapa jumlah tekanan pada permukaan yang melengkung tadi? Dan berapakah besarnya gaya resultan atau resultan gaya pada permukaan tersebut? Bila silinder diisi sampai tinggi 150 cm, maka airnya kok bisa separuhnya, ini gimana nalarnya? Tetapi berbentuk silinder yang diameternya 60 ya, kemudian diisi dengan air, tingginya adalah 150 cm. Kenapa airnya kok tidak 150 tapi kok di sini 75? Ya betul, jadi kan boleh diambil ya,
ambil tadi standarnya gimana, ini ambil yang kemudian berat jenisnya air adalah 10 pangkat 10 pangkat 3 Newton per meter kubik. Sedangkan luasnya berarti bisa dihitung ya. Luasnya bisa dihitung. Maka tekanan pada bidang lempungnya adalah bisa dihitung 2 kali A kali I, A-nya sudah dihitung, kemudian W-nya sudah diketahui, kemudian I-nya tadi diambil kesetimbangan di tengah, sehingga jumlah tekanan pada bidang lempung bisa dihitung. Sekarang yang ini coba, silakan dicatat dulu. Itu spesifik gravity ya. Ini saya buka ya pintunya ya, biar ada sirkulasi sedikit. Saya kok agak batuk-batuk. Batas kedalaman yang aman bagi seorang penyelam adalah 50 meter. Berapa intensitas tekanan pada kedalaman tersebut dalam air tawar dan air laut, di mana spesifik gravity air laut adalah 1,025. Air tawar ini rupiahnya akan sama dengan densitas air, misalnya dengan menggunakan 1000 kg per meter kubik densitas air ya. Kemudian G-nya adalah gravitasinya adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Kemudian H-nya tingginya adalah 50 meter. Maka tekanan air tawarnya adalah bisa dihitung. Nilai tekanan tersebut adalah merupakan nilai tekanan relatif. Untuk mendapatkan nilai tekanan absolut harus dijumlahkan dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer, 1 atmosfer itu sama dengan 1,0132 10 pangkat 5 PA yang bekerja pada permukaan air laut. Maka P air laut akan sama dengan rho air laut kali G kali H, di mana rho itu sama dengan rho dari air laut kali spesifik gravity-nya. Ini sama dengan 1,025 kali G-nya adalah 1000 tekanan densitas adalah 1,025 kali
Kalau air tawar kan tadi 1 ya. Iya. Nah, ini dikalikan dengan 1000 tadi kilogram per meter kubik. Kemudian Anda tahu nggak spesifik gravity itu apa? Perbandingan tuh ya. Iya, betul. Perbandingan rho, benar. Perbandingan rho-nya adalah 1,025 berarti kan kali airnya toh? Iya. Itu 1000 tadi ya. Oke. Tahu sekarang. Kemudian G-nya adalah 9,81. Tapi ini enggak saya kasih ini ya satuan ya. Tapi harus yang benar pakai satuan. Kalau nulis ya orang kimia harus pakai satuan. Supaya tahu nanti benar enggak ini satuannya cocok enggak, gitu ya. Jangan-jangan hanya angkanya ternyata enggak cocok. Mohon maaf ini kelupaan. Ada pertanyaan sampai sini pengukuran tekanan? Nanti aplikasinya besok. Ya. Saya lanjutkan. Sekarang pengukuran laju alir. Juga sudah praktikum kecepatan aliran itu satuan apa? Rumusnya gimana sudah? Yang untuk time itu, walaupun nanti untuk time ada tersendiri di minggu keberapa tadi? Kecepatan aliran adalah merupakan fungsi dari luas pipa dan kecepatan dari cairan yang mengalir melalui pipa. Itu I sama dengan angka itu. Satuannya harus tahu. Misalnya saya tanyakan satuannya apa benar enggak? Bagaimana cara menghitung A-nya yang melalui pipa, kalau kecepatan alirannya tahu, gitu ya. Ini aplikasinya di sini nih. Sorry, bagaimana cara menghitung kecepatannya? Sorry. Kalau A-nya kan karena diketahui ukurannya, bisa tahu. Ini kecepatannya berapa? Padahal yang diketahui adalah kecepatan aliran. Dalam praktek kecepatannya tidak merata, lebih besar dari di pusat. Biasanya kan kalau kecepatan kan memang apa ya, untuk yang Anda praktikumkan misalnya itu sama-sama hanya sama, tapi kadang-kadang waktunya juga bisa berubah ya, berbeda ya. Yang Anda lakukan kan harusnya minimal kan 3 kali, tapi kan kamu lakukan hanya 2 kali misalnya ya. Itu kan diperolehnya kan kecepatan volumenya beda. Maksudnya itu tidak merata. Maka ini ada faktor koreksi. Ada faktor koreksi, itu besarnya adalah K. Tapi dalam praktikum kita enggak ya. I sama dengan K kali A kali V. K adalah faktor koreksi atau faktor konstanta untuk pipa tertentu. Untuk pipa tertentu dan menggambarkan hubungan antara kecepatan rata-rata sebenarnya dan kecepatan yang terukur. Itu. Kecepatan sebenarnya berapa, kecepatan yang terukur berapa, gitu. Ada faktor koreksi ini. Jelas ya?
Harga konstanta yang sebenarnya akan berubah dengan bentuk dan bagian. Lewat mana cairan dan gas yang mengalir. Namun nilai ini bisa didapatkan melalui eksperimen. Kalau kita yang praktikum every time hanya dianggap satu. Karena perlu eksperimen ini. Wah, usaha mati gitu ya. Kita praktikum. Jadi pengukuran laju aliran digunakan untuk mengukur kecepatan cairan atau gas yang mengalir melalui pipa. Anda sudah praktikum. Nah, pengukuran tersebut dikelompokkan menurut jenis bahan yang diukur. Ini penelitian kalau ini ya, bahan pipanya apa, kemudian fluidanya apa. Ini kita nggak sampai di situ ya. Yang penting tahu bagaimana cara mengukur kecepatan aliran. Itu saja ya. Sekarang metode tekanan diferensial. Kita tidak praktikum ini, dengan kita yang praktikum yang hanya kecepatan aliran saja. Jenis pengukuran aliran yang paling digunakan adalah yang tergantung pada pengukuran tekanan diferensial. Tekanan diferensial artinya apa tadi? Perbedaan tekanan. Oke. Pada prinsipnya, beda luas penampang melintang dari aliran dikurangi dengan yang mengakibatkan naiknya kecepatan, sehingga menaikkan pula energi gerakan atau energi kinetis. Energi kinetis rumusnya E sama dengan setengah mv kuadrat. Nanti ada hubungannya. Karena energi tidak bisa diciptakan atau dihilangkan, kenaikan energi kinetik ini diperoleh dari energi tekanan. Energi kinetiknya ya energi tekanan tadi. Ini kalau mau runtut lagi, ini untuk sampai dihitung kecepatan arusnya, gitu ya. Jadi kita nggak sampai di sini. Kecuali kalau beberapa SKS itu akan saya sampaikan runtut sampai dengan bagaimana kecepatan mengukur kecepatan arus. Jadi kita enggak. Apabila fluida bergerak melewati penghantar yang seragam dengan kecepatan yang sangat rendah, maka gerakan partikel dari masing-masing umumnya sejajar di sepanjang garis dinding penghantar. Kecepatan aliran akan meningkat, titik dicapai apabila gerakan partikel menjadi lebih acak dan kompleks. Kenapa? Kalau lebih acak kok kecepatannya lebih tinggi? Kira-kira gimana ini pemahamannya? Kenapa yang seragam kok malah lebih kecil daripada yang acak gitu? Gimana? Gimana? Gitu ya, kalau yang seragam. Ini teori ya, berarti yang menemukan siapa? Lupa nggak Pak Kater di sini. Harusnya tak tampilkan harusnya. Ini kan dari penelitian orang ini. Apabila gerakan partikel menjadi lebih cepat pada saat gerakan partikelnya menjadi acak itu loh. Kecepatannya tinggi, coba dinalar deh. Dinalar coba. Walaupun ini temuan dari namanya kita literatur mesti dari penemunya ya. Tapi kita kan bisa, apakah teori itu kira-kira nalar enggak gitu. Kok bisa meningkat kecepatan alirannya apabila gerakan partikel tersebut lebih acak. Tapi yang partikel coba teori ini coba enggak cocok enggak dengan yang berpori itu loh. Belum. Maksud saya kalau itu coba enggak, itu kan bisa lebih acak ya.
apakah kecepatannya akan menjadi lebih tinggi gitu? Apakah bisa disinkronkan dengan teori itu gitu loh? Dari rumus Reno Ya, dari rumus Reno dari rumus Reno semakin tinggi Heeh. ini kan nanti jadi turbulen gitu Bu, sedangkan Renault itu sendiri dipengaruhi ada V-nya di situ Bu, ada pengaruh V di situ, ada pengaruh kecepatan. yang turbulen maksudnya gimana? Ya, RE sama dengan rho VD per mu. Iya kan ada V-nya di situ. Heeh. Sedangkan klasifikasinya kan ada turbulen, laminar. Kalau turbulen maksudnya ini partikelnya lebih acak gitu loh. Ya, ini kalau Anda yang sudah praktikum kan kemarin belum praktikum ya. Saya pengen tahu komentar Anda gitu. Hubungannya di sini apa gitu. Ternyata belum ya. Sayang ya. Maksud saya teori ini sesuai nggak, mendukung nggak dari praktikum itu gitu loh. Kita kan harusnya udah kayak tadi yang kecepatan, oh didukung, oh benar katanya gitu lah. Ini dihubungkan dengan teori sama prakteknya itu gimana gitu, pengen tahu saya komentarnya. Ternyata belum ya. Belum saya.